Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Saudara, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Bagi Anda yang belum klik lonceng, silakan klik lonceng agar mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Kali ini biasa Jumat pagi, saatnya kita ngecas iman kita dengan pengajian Majelis Cahaya Iman. Kali ini akan berlangsung di masjid karena suasana mendung. Mudah-mudahan dapat mengikutinya dengan seksama agar tidak gagal paham. Kita ikuti di masjid. Wa an Ali radhiyallahu anhu 'inda Ahmad wa ju'ilat turabu li qahuran. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Aku diberikan oleh Allah," kata Nabi, sudah bisa. Uqtitu khamsan, kata Nabi, aku diberikan Allah 5 keistimewaan lam yu'tahunna ahadul qablina. Yang 5 keistimewaan ini tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu sebelum aku, kata Nabi. Salah satunya disebutkan oleh Nabi, tidak disebutkan 5-5-nya di sini. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Keistimewaannya Nabi Muhammad dan umatnya itu adalah ketika hendak melakukan peperangan, dan ini berlaku sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ketika umat Islam, ketika Rasulullah melakukan peperangan, keistimewaannya adalah diberikan kemenangan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad dengan cara diberikan rasa takut kepada musuhnya 1 bulan sebelum peperangan itu terjadi. Jadi dulu Rasulullah kalau perang itu 1 bulan sebelum perang itu terjadi, musuhnya sudah takut duluan. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Sekarang kita melihat ada peperangan antara kaum muslimin melawan para penjajah Zionis Israel. Kita lihat dengan mata terbuka di media-media sosial dan televisi bagaimana keberanian para kaum muslimin. Jadi tidak ada sedikit pun rasa takut. Justru rasa takut itu dimiliki oleh musuh-musuh. Itu istimewaannya. Nah, yang kedua yang kaitannya dengan pembahasan kita hari ini, wa ju'ilat liyal ardu. Keistimewaannya dari Muhammad dan umatnya itu adalah dijadikan permukaan bumi ini masjid dan tempat untuk bersujud, wa tahuran, dan tempat yang suci. Fa ayyuma rajulin, maka barang siapapun salah seorang di antara umatnya Nabi Muhammad adrakathu sholatu, dia mendapati waktu sholat dimanapun dia berada, falyusolli, hendaknya dia sholat. Jadi keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya adalah seluruh permukaan bumi ini boleh dijadikan tempat sholat, kecuali nanti ada hadis-hadis yang mengkhususkan tempat-tempat yang bernajis, kamar mandi dan seterusnya. Tapi selain itu tidak bernajis dan tidak ada larangan yang mengkhususkan dimanapun boleh dilakukan sholat. Ya.
di masjid, di musola, di rumah, di pasar, di mall, di mana pun, bahkan di pinggir jalan itu. Meskipun tidak terlalu umum di Indonesia, kalau kita melihat saudara kita kaum muslimin ya, yang minoritas ya di barat sana, ketika tahu sholat sudah bawa sajadah langsung nyari tempat kiblat, arah kiblatnya, sholat di situ, sah sholat. Wa ju'ilat yal ardu masjidan wa tahuran, dan seluruh permukaan bumi ini adalah suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada tambahan wa ju'ilat turbatuha, dan dijadikan debunya, debu yang ada di permukaan bumi ini, lana bagi Rasulullah dan umatnya, tahuron, sebagai alat bersuci. Kapan itu? Idza lam najidil ma'a, ketika tidak ditemukan air. Ditambahkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa ju'ilat turabu li tahuran, dan dijadikan tanah bagiku, bagi Nabi dan para umatnya, sebagai alat untuk mensucikan diri atau tohar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keistimewaan ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Sehingga tayamum ini di dalam syariat Islam adalah alternatif dalam bertoharoh ketika tidak ditemukan air, atau ditemukan air tapi tidak bisa atau tidak boleh menggunakan air tersebut. Nah, sebelum kita nanti masuk bagaimana sifat tayamumnya Nabi, seperti biasa kalau kita membahas fikih itu ada beberapa hal yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Dalam persoalan tayamum ini ada 3 hal yang sering diperdebatkan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang pertama adalah, apakah tayamum itu harus menggunakan tanah, permukaan tanah, atau cukup dengan debu? Nah, berbeda nih tanah dengan debu. Di sini para ulama berbeda pendapat. Di dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dijelaskan bahwa yajuzu tayammum bi jami'i ajza'il ardi. Dua mazhab ini berpendapat begini Bapak Ibu, semua permukaan bumi ini, baik at-turab, debu, atau al-ramal, pasir, bahkan as-sakhr, di permukaan batu-batu itu, tidak harus tanah dalam mazhab ini, yajuzu tayammum bi jami'i ajza'il ardi, boleh digunakan sebagai media untuk tayamum. Jadi dua mazhab ini contoh. Hal ini saya tidak menemukan, ada nggak kira-kira? Di atas meja ini katakan ada debu, kita buktikan. Nah, di sini ada. Dua mazhab ini, Hanafi dan Maliki, mengatakan boleh bertayamum dengan apapun itu yang ada di permukaan bumi, yang penting ada debunya. Kalau tidak ada debunya ya tidak sah. Jadi harus dipastikan bahwa permukaan bumi itu terlihat debunya. Kita bisa merasakan. Kalau di sini katakan tidak ada debunya, maka tidak boleh digunakan tayamum.
Kalau lantai ini kalau jangan coba ya, berbeda warnanya itu ada debunya. Jadi dua mazhab ini Bapak Ibu tidak mensyaratkan tayamum dengan tanah. Hanafi dan Maliki. Tapi ada kendaraan mobil ya kan, joknya itu kira-kira ada debunya, dipastikan dulu. Ini yang fenomena yang kita kritisi. Jadi orang itu karena tidak paham tayamum, yang penting pokoknya begini, ada nggak ada debu digunakan tayamum, itu tidak boleh. Ya, harus dipastikan ada debunya. Ada orang naik bis atau naik pesawat, naik kereta, tahu-tahu langsung ambil padahal nggak ada debunya. Ya, jadi harus dipastikan ada debunya. Indikatornya apa? Ya tangan kita merasa ada, nah warna yang berubah dan seterusnya. Ini namanya debu. Oke. Nah, jadi dua mazhab ini mengatakan tidak harus dengan tanah. Apa landasannya? Landasannya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Di situ Allah mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba, dan bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau yang suci, yang tidak tercampur dengan najis. Termasuk berdalil dengan hadis yang kita bacakan tadi. Nah, sedangkan di dalam mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali pandangannya berbeda Bapak Ibu. Wa anna tayammuma la yajuzu illa bit-turabi khassatan. Dua mazhab ini mensyaratkan tayamum harus dengan tanah. Jadi harus keluar, kita cari tanah yang tidak tercampur dengan kotoran atau najis, baru kita ambil tanahnya. Jadi di sini sudah terjadi perbedaan pandangan antara tanah atau debu di permukaan. Saudara, untuk lengkapnya masalah tayamum dapat ditonton di edisi streaming dari Guru Bangsa Channel. Sekali lagi, untuk lengkapnya masalah tayamum ini dapat diikuti di edisi streaming Guru Bangsa Channel. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tonton terus Tuan Guru Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.